Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, masih di playlist Android Studio. Kali ini saya akan mencontohkan atau sedikit menjelaskan tentang cara mendesain ya, terutama mendesain aplikasi di Android Studio. Langsung saja kita buat aplikasinya. Android kita ketikkan. Oke. Oke, teman-teman, kita buat project baru ya. Langsung kita buat project baru. File, new, kemudian new project, font and tablet. Kita pilih yang empty activity. Oke, next. Saya kasih nama misalnya app. Oke, kita kasih nama app misalnya underscore latihan. Ya, app latihan. Oke, packagingnya biarkan saja. Save location. Nah, seperti atau kita biasakan teman-teman, kita buat folder baru lagi aja di Android. Kemudian apa tadi namanya? App underscore latihan. Oke. Jadi nanti ada di satu folder app latihan ya. Oke, langsung oke. Android app latihan. Kita language-nya Java saja. API 24. Nah, ini yang paling ya rendah lah ya. Atau Android 7 gitu ya. Oke, ininya biarkan saja, langsung finish. Dia akan membentuk project baru, teman-teman. Kita tunggu. Nah, tunggu sync dulu ya. Gradle project. Oke, seperti biasa nanti sudah ditampilkan dua file, yaitu activity main XML untuk mendesainnya, teman-teman ya, untuk desain tampilannya, dan juga main activity.java untuk event atau kejadian yang nanti terjadi atau yang kita buat di aplikasinya. Oke, ini sudah ditampilkan app latihan. Nah, kemudian ini sudah ada main activity Java dan activity main XML. Oke, teman-teman perhatikan, boleh diklik struktur foldernya ya. Ini struktur foldernya ada app, kemudian ada manifest, Java, REST. Ya. Nanti kalau file-file Java itu adanya di sini. Nah, main activity, kalau nanti kita menambahkan file baru, pasti di sini akan bertambah. Kemudian yang untuk REST ini nanti ada drawable, layout, map, values, XML. Drawable itu nanti kita bisa menambahkan gambar-gambar, langsung di drag aja nanti akan tersimpan di sini di drawable. Layout berarti layout lawannya atau sesuai dengan ini. Kalau di sini adalah file Java-nya, nanti ini adalah file XML-nya ya, atau untuk desainnya ini untuk coding Java-nya. Kalau teman-teman bikin file baru, activity baru juga di sini berarti otomatis ada, dan di sini juga otomatis desainnya juga nanti ada. Value untuk nilai string atau pengaturan color warna ini juga bisa. Nanti kita contohkan beberapa sebagai awal belajar Android Studio. Oke. Ini desainnya. Nah, ini layout ini juga perlu teman-teman perhatikan juga. Ini kita lagi memilih desainnya ya. Kemudian nanti ada menu desain.
split itu berarti nanti kita mau membagi dua antara coding atau jendela codingnya kemudian tampilannya. Kalau ini hanya codingnya saja, teman-teman bisa atur supaya untuk mempermudah. Ini juga bisa diatur lebarnya, ini juga bisa diatur, silakan ya. Oke, apalagi langsung kita ngoding ya. Oke, kita langsung ngoding misalnya sekaligus memperkenalkan misalnya objek-objek atau widget yang kita bisa pakai. Yang paling sederhana, text view itu untuk menampilkan tulisan, kemudian nanti ada edit text untuk mengisi tulisan, ada image view misalnya untuk menampilkan gambar, button untuk membuat tombol gitu ya. Dan yang paling utama nanti kita harus paham juga tentang layout. Di Android Studio ada 3 layout. Defaultnya diberikan biasanya constraint layout ya. Oke. Nah, untuk yang kali ini kita latihan, saya ubah saja layoutnya jadi layout sederhana saja karena untuk tampilan kita belajar. Kita ganti jadi linear atau linear layout ya. Enter saja. Nah, nanti otomatis tutupnya adalah linear layout nih, teman-teman perhatikan ya. Oke, ini defaultnya biarkan main activity. Ini kita misalnya hapus saja dulu ya, default dari pertamanya. Hapus. Oke, seperti itu. Ya, di Android Studio nanti kalau teman-teman mau misalnya memberikan komentar atau dia bukan script yang akan dibaca di aplikasi, teman-teman bisa pakai garis miring 2 kali ya. Jadi tulisannya berarti dia misalnya membuat ini untuk ini ya, untuk Java ya, untuk Java. Misalnya kita langsung saja. Kita mau membuat sambil mencontohkan yang kita akan buat misalnya desain login. Misalnya di tengah-tengah kita mau buatkan misalnya gambar dulu di tengah ya. Boleh gambar dulu, kita masukkan gambar. Image ya, nanti objeknya image view. Oke. Ininya untuk wrap contents dan match parent itu teman-teman perlu diperhatikan. Wrap content itu kan misalnya layout with wrap content, berarti dia akan menyesuaikan dengan bentuknya nanti. Ya, dengan bentuknya. Artinya misalnya dia tingginya udah diatur misalnya kecil ya, dia akan membentuk kecil. Atau lebarnya menyesuaikan dengan objek, ya akan menyesuaikan kecil gitu ya. Kalau match parent juga akan, kalau match parent kebalikannya, nanti dia kalau kita pilihnya match parent, baik itu di layout width atau height, itu akan kepake semua gitu misalnya. Jadi misalnya width kita pakai match parent, berarti dari sisi kiri ke sisi kanan itu kepake semua. Ya, tapi kalau wrap content, misalnya kita pakai wrap content, berarti hanya sesuai objek. Misalnya tulisannya ada 7 huruf, berarti dia akan menyempit di 7 huruf saja. Oke, untuk lebih jelas, kita langsung praktekin. Misalnya image view-nya kita buat, karena image view itu berarti nanti untuk menampung gambar ya. Untuk kita menampilkan gambar, kita nggak usah pakai wrap content, tapi kita langsung mengisi angkanya saja. Misalnya 80 dp itu untuk ukurannya ya. Oke, ukurannya, kemudian height-nya misalnya kita jadi segi 4 gitu ya. Segi 4, jadi misalnya sama 80 dp juga. Oke. Nah, image view kita perlu kasih tutup. Nah, gitu ya. Kemudian misalnya teman-teman perhatikan juga untuk
Misalnya letaknya kita pakai atribut layout gravity ya. Layout gravity kita atur atribut value-nya center. Nah, tadi sudah kelihatan ada titiknya. Nah, di center seperti itu. Tuh, kalau kita sorot ya. Center, kita atur lagi, misalnya kita tambahkan lagi layout margin topnya, misalnya topnya ya, margin topnya kita atur, misalnya jangan terlalu ke tengah, berarti margin top tuh batas dari atas ya, batas dari atas, misalnya 100. Oke, coba di tampilannya ada di mana tuh? Oh, masih di sini ya. Coba kita cek lagi. Kemudian misalnya kita tambahkan gambarnya. Tambahkan gambar, nanti kita pakai SRC. Android SRC, berarti nilai gambarnya. Nah, untuk menambahkan gambar, teman-teman misalnya tinggal drag aja boleh ya. Kita misalnya saya mau cari gambar dulu. Misalnya ada logo ini logo apa nih? PNG ya. Oke, logo Infinity. Ya, misalnya ini saya dapat dari atau ada di komputernya ya. Saya drag saja langsung. Kemudian di drawable itu ya. Aduh, tunggu dulu. Oke, di drawable kita drag sini. Klik. Kalau muncul seperti ini, yes. Yes. Nah, ini logo Infinity. Nah, teman-teman jangan pakai spasi nanti. Jadi kalau sudah terlanjur kita bisa rubah, klik kanan, kemudian refactor, rename. Ya, kita jangan kasih spasi. Jadi logo underscore Infinity, refactor kembali. Oke. Sudah ada logonya, sekarang kita masukkan di sini. SRC, kita ke drawable, logo in. Nah, otomatis nanti udah ada di pilihan di pop-up-nya ya. Kita pilih. Oke. Nah ini kenapa belum di tengah nih? Coba kita atur lagi. Berarti layout yang pertama ya teman-teman, kita coba tambahkan. Kita tambahkan orientationnya vertikal. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sudah ada di tengah. Oke, tadi sebelum kita atur orientationnya, jadi teman-teman cek orientation itu untuk layout tuh pasti ada orientation vertikal nanti. Jadi untuk layout pasti ada atribut orientation vertikal. Misalnya kita atur lagi, kita misalnya tambahkan juga untuk margin ya, margin untuk layout margin ya, layout marginnya. Jadi margin tuh batas-batas itunya ya, batas-batasnya misalnya kita kasih 10. Jadi nanti 10 dp. Nah, seperti itu. Lihat ya, teman-teman tampilannya ya. Jadi dari sisi baik ke atas, yang atas maupun yang kiri, yang kanan, yang bawah, kita beri 10 dp. Jadi ada jarak. Oke, nah, kita udah tampil tuh ininya. Gambarnya ya, Infinity tadi. Oke, image view-nya berarti udah masuk. Sekarang misalnya kita bikin tampilan. Jadi teman-teman sambil perhatikan ya, setiap objek kemudian dia punya atribut-atribut apa saja dan nilainya seperti apa. Jadi atribut tuh objek tuh ini misalnya, kemudian atributnya misalnya layout width. Kita ini adalah value-nya, nilainya berapa gitu. Kita tentukan sendiri. Oke, kemudian misalnya image view sudah, kita misalnya akan buat tulisan username ya, username dan password. Tapi kita pakai kita bungkus lagi, kita kasih layout lagi misalnya dengan linear layout lagi ya. Linear layout lagi.
Ini misalnya kita kasih match parent dulu, match parent, wrap content, jangan lupa tutup ininya ya. Kalau untuk layout, tutup awalnya kita kasih tutup. Nah, nanti otomatis dia akan ada tutup linear layout yang ini ya. Ya, oke. Jadi paham ya teman-teman ya. Nah, sudah terbentuk layoutnya. Kita misalnya di dalam layout yang linear layout yang kedua ini kita tambahkan misalnya text view. Nah, text view itu untuk apa? Untuk menampilkan tulisan ya, untuk menampilkan tulisan. Kita kan nanti akan membuat username, kemudian tulisan email ya. Ininya kita kasih. Nah, kalau kita pilih wrap contents, berarti dia nanti hanya akan menyesuaikan dengan tulisannya saja, besar tulisannya gitu ya. Kemudian wrap content juga, jangan lupa ini berarti tutupnya garis miring ya, berarti tutup. Nah, teksnya apa? Kita kasih teksnya misalnya teksnya username ya gitu ya, username, atau mau email atau username ya, bolehlah username ya, username. Nah, itu udah ada tulisannya username. Kemudian misalnya kita tambahkan supaya nggak terlalu dempet, boleh tambahkan marginnya. Margin itu banyak, nanti ada margin aja, ada margin top berarti batas atas, margin right batas kanan, margin left. Wah, kita tambahkan margin left. Misalnya kita buat margin left-nya 30 dp. Ya, username. Nah, jadi kalau wrap content seperti ini teman-teman. Tuh. Jadi dia sesuai tulisan aja kalau untuk text view misalnya gitu ya. Oke, kemudian apalagi? Kita tambahkan edit text-nya. Itu kan username-nya sudah ya. Kita tambahkan edit text. Edit text-nya misalnya, nah kalau edit text misalnya kita pakai match parent, berarti nanti dia akan lebar semua ke samping kanan ya. Yang keduanya misalnya head-nya wrap contents ya. Oke. Edit text tutup. Nah, kita lihat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau wrap content match parent itu akan full sesuai dengan besarnya layout itu. Tapi kalau kita misalnya mau atur ya boleh ya, misalnya gini, edit text coba kita tambahkan ini kan supaya nggak terlalu deket nih antara username dan tempat edit textnya, kita bisa tambahkan dulu boleh. Berarti margin left-nya misalnya kita tambahkan 5 saja, 5. Nah, itu ada kan? Oke. Margin left-nya kita tambahkan 5. Karena samping kirinya itu jarak dari depannya agak beda, berarti kita tambahkan juga tuh. Kan tadi kan kita masukkan layout margin left-nya 30 supaya sama. Kita tambahkan margin right. Nah, margin right kita tambahkan juga 30 dp. Jadi nanti biar sama. Nah, tuh. Jadi sisi ini dan sisi ininya sama. Oke ya, teman-teman. Nah, itu udah jadi untuk username. Nah, untuk nanti di file Java-nya, teman-teman edit text ini nanti kita harus beri ID nih. Kita harus beri ID. Jadi ID, nah seperti itu. Misalnya kita kasih nama ET, ini apa? Username. Ya. ET untuk edit text username. Oke. Edit text username, kemudian misalnya apa lagi? Kalau mau diatur text size-nya ya boleh juga. Text size-nya misalnya 14
SP gitu ya, SP ya untuk huruf. Kemudian misalnya mau dikasih tipe ini yang diinputkan apa gitu, apakah nomor, apakah teks, atau yang lainnya, kita boleh pakai input tipe. Nah, ini kita tambahkan teks email address atau teks saja boleh. Oke, cukup ya. Jadi ini untuk satu baris ini. Nah, untuk membuat passwordnya, teman-teman bisa copy aja tuh. Copy dari linear layout ya, segini sampai ke sini. Copy, enter, kita paste di sini, paste. Nah, berarti sudah ada dua kan? Ya. Oke, berarti yang kedua kita cuman ganti teksnya saja jadi password. ID-nya jangan sama, ininya edit text untuk password. Ya, text size-nya sama, tapi tipenya karena password kita tambahkan yang password. Karena ada sendiri teman-teman, text password ya. Oke. Nah, gitu. Text password. Berarti kita udah punya tuh. Nah, sekarang apa yang kurang? Tombol. Oke, login kan gitu ya, username, password, kita tambahkan tombolnya sekarang. Tombolnya pakai apa? Button. Oke, berarti ini apa? Match parent boleh, ininya web content. Oh, salah. Nah, itu kalau match parent gede gitu ya teman-teman ya. Kalau match parent gede seperti itu. Jadi kita ganti kecil aja supaya menyesuaikan web content juga ini. Nah, kecil aja kan. Oke, ininya button tuh berarti tutup. Oke. Bagaimana supaya di tengah ya, kita misalnya maunya di tengah, atau teksnya dulu kita kasih. Teksnya kita kasih misalnya login. Oke. Posisinya, posisi button berarti apa? Graffiti ya. Layout graffiti. Center. Oke, layout graffiti center. Kemudian apa lagi? Teksnya sudah. Oh, ini inisialnya atau ID-nya. Kita tambahkan ID-nya. Misalnya ini add ID. Ini kan button ya, BT. Oke, BT login. Nah, kita namain BT login. Oke. Nah, udah jadi teman-teman. Misalnya seperti ini ya. Login gitu. Oke, boleh dijalankan dulu sebelum nanti kita eksekusi ininya ya, eksekusi yang lain-lainnya gitu. Coba kita jalankan pakai API 24 aja, pixel 6. Klik. Oke, Gradle lagi dibuat. Teman-teman bisa cek kalau ada underscore merah itu berarti biasanya codingnya ada yang error ya, atau yang nggak sesuai. Jadi teman-teman, nah, kalau saya pastikan, saya cek yang barusan kita ketik, saya ketik tidak ada, maka kayaknya berjalan dengan lancar. Kita cek saja. Oke, seperti biasa kita skip prosesnya supaya nggak terlalu lama. Ini Gradle build finish. Nah, Gradle-nya sudah finish, install successful finish. Nah, oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Lihat. Nah, di logonya, username, password. Kalau kira-kira logonya terlalu kecil, teman-teman bisa tambahkan sih ya. Oke, kita coba rubah supaya tidak terlalu kecil ya. Logonya di mana tuh? Edit text, image view. Oke, di sini. Image view. Layout margin top. Oh, ini
sesuai gambarnya ya ini ya. Coba kita tambahkan 100 misalnya. 100 supaya agak besar. 100. Oke. Atau 120 ya bolehlah. Biar agak kelihatan saja. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan. Oke, refresh. Nah, udah agak kelihatan. Iya, lumayan besar. Oke. Jadi kalau diketik kita udah bisa ketik. Ketik di sini 1, 2, 3. Nah, ini kalau password tertutup ya, gitu ya. Oke, jelas ya teman-teman. Oke, sekarang kita belajar coba supaya event-event di sini. Misalnya yang pertama kita masuk misalnya untuk kalau username-nya belum diisi, nanti kita akan kasih warning ya. Username-nya belum diisi, kita akan kasih warning. Oke, kita stop dulu atau nggak apa-apa nggak di stop juga, kita masuk ke main activity Java-nya. Oke, kira-kira tampilannya seperti ini. Import itu sebenarnya nanti otomatis teman-teman kalau kita pakai atau model library-nya gitu ya. Oke, langsung kita buat misalnya ini kita deklarasikan variabelnya dulu, misalnya edit text kita pakai misalnya username password. Jangan lupa titik koma, kemudian kita kan pakai button ya, objeknya ya. Button, misalnya kita kasih nama buttonnya itu login. Titik koma, oke. Nah, nanti kita langsung ke sini aja. Kita akan isi username atau variabel username dan password ini dengan sesuai yang ID tadi di file XML ya. Misal jadi saya tuliskan username sama dengan kita merujuknya ke find view by ID, nanti id titik et username ya. Oke, titik koma, kemudian password sama dengan find view by ID id titik et password. Oke. Kemudian login kita isi dengan find view by ID rid titik btn login ya. Oke, kemudian apa? Teman-teman baru ke eventnya, misalnya ketika klik gitu loh. Ini perlu teman-teman ingat ya, di Java itu case sensitif. Jadi kalau kita definisinya login pakai L besar, nanti kita manggilnya juga harus pakai L besar. Login titik set on click ya. Jadi kita pakai event on click, kemudian new view on click ya. Tinggal di enter saja teman-teman tuh. Pilihannya pop-up-nya sudah muncul. Berarti kita menuliskannya di sini ya. Apa yang kita tuliskan, misalnya kita, ini kan ceritanya login ya, misalnya kita buat dulu ini ya, nilai stringnya dulu ya. Jadi kita definisikan dulu, misalnya di sini string untuk username itu nanti akan merujuk atau akan diisi oleh username string kita bikin misalnya email deh, email sama dengan nanti apa, username get text, username get text, kemudian titik to string titik trim ya. Nanti ini untuk
pembacaan atau kita mengisi bikin variabel baru lagi dengan string ya, dengan tipe data string. Kemudian string untuk apa? Password ya. String untuk password. Ingat kalau variabel sebenarnya teman-teman bisa namain apa aja ya. Bisa namain apa aja bebas. Password ini sama get text to string titik string. Oke, titik koma. Oke, ini. Nah, nanti kita baru logic ke yang pertama nih. Jadi kalau nanti tombol login itu diklik, dia akan membaca dulu if misalnya email titik is empty. Nah, artinya apa? Jika isian di username-nya itu kosong ya, maksudnya nih is empty itu berarti maksudnya kosong, maka gitu ya, boleh maka apa berarti kalau kosong? Oke, misalnya kosong, nah kita panggil username. Oke, ini U-nya besar ya. Username titik berarti error ya. Set error. Oke, set error. Nanti kita isi errornya nih. Pakai misalnya tulisan apa? Username atau email ya tadi ya. Email harus diisi. Nah, oke. Ininya return. Ya, return itu berarti mengembalikan nilai. Nah, sama yang kedua atau berikutnya kalau username ya, kalau teks password atau passwordnya, password titik is empty. Jadi sama juga, enter. Ini berarti password titik set error. Ini apa? Password harus diisi. Oke, kita return, kita kembalikan lagi. Ya. Nah, setelah itu nanti kita cobanya langsung aja nih. Kita langsung cobanya satu aja supaya supaya nggak terlalu lama videonya. Oke, nah baru kalau semuanya sudah terisi, baru kita if yang berikutnya. If apa berarti? Email titik equal. Equal itu berarti sama dengan ya. Equal. Tulisannya misalnya admin, kita passwordnya harus misalnya admin. Kemudian dan ya, gitu kan. Password titik equal sama dengan admin juga. Jadi username-nya admin, passwordnya admin gitu ya. Maka seperti itu teman-teman. Nanti jadi kalau nanti username dan passwordnya benar, klik login, dia akan masuk gitu ya. Nah teman-teman seperti itu kan kalau untuk akun login gitu ya, akan masuk berarti akan menampilkan activity baru. Nah nanti kita buat activity baru, misalnya dengan nama dashboard atau menu gitu ya. Nah pakai fiturnya apa atau apa namanya eventnya ya. Kita pakai intent ya, I besar intent mana intent. Nah oke. Kemudian intent kecil, teman-teman tambahkan seperti itu sama dengan new intent ya, new intent nanti dia akan mengarah ke main activity ya, main activity kemudian titik this gitu ya, this. Nah ini harus ini teman-teman ya, koma misalnya dashboard titik class.
Nah, dashboardnya kenapa merah? Tidak apa-apa karena nanti kita akan buat activity dengan nama dashboard ya. Enter. Kemudian apa? Setelah itu start activity. Start activity ini apa? Intent. Oke. Nah, selesai. Nah, ini kan baru logic jika benar ya, maka di sini nanti kita tambahkan else, artinya apa? Jika salah, ya, jika salah atau yang diisikan bukan admin dan admin, maka nanti kita bikin toast lagi. Nah, toast itu untuk menampilkan pesan gitu ya. Toast titik make text, misalnya apa? Get application context, kemudian koma, kita isi teksnya, misalnya username atau email dan password salah. Nah, gitu ya. Salah. Nah, nanti di sini koma toast kemudian titik length short di paling akhir titik show. Oke. Nah, selesai udah. Ya. Kurung tutupnya sudah, kurung krawal tutupnya sudah ada. Oke. Oke. Ini masih ada yang error. Yang error apa? Oh, dashboardnya. Oke, sekarang kita bikin activity baru dengan nama dashboard. Caranya gimana? Boleh di sini, boleh di sini ya, sama aja. Klik kanan, kemudian new, kemudian activity, kemudian empty activity, empty views activity. Kita namakan sesuai tadi ya, jangan beda. Misalnya apa tadi? Dashboard. Dashboard. Nah, activity dashboard ininya udah Java, oke. Ada di app latihan, oke. Finish. Nah, udah hilang tuh merahnya ya. Udah terbentuk activity baru dashboard. Di layout juga udah ada activity dashboard. Ya, oke. Misalnya di dashboard ini kita hanya menambahkan apa? Tulisan aja selamat datang ya. Activity dashboard. Misalnya mana di sini kita tambahkan tulisannya, atau kalau mau ganti lagi seperti tadi boleh ya. Misalnya gini. Constraint layout ini kita hapus, kita ganti linear lagi kayak yang awal di main activity. Linear layout, oke. Bentar. Ya, di sini misalnya enter apa? Orientation vertikal, kemudian misalnya margin ya. Oh, nggak usah margin. Ya layout margin ya, margin boleh. Layout margin umum. Nah, ini misalnya kasih 10 dp juga. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan misalnya teksnya. Ya, langsung teks view saja ya, misalnya ya. Text view tulisan aja nih. Text view ininya apa? Web content dan match parent ya. Oke, match parent ininya web content. Text view, oke. Tulisannya apa? Teks dulu biar jelas. Teksnya misalnya ini, selamat datang di dashboard. Nah, selamat datang di dashboard. Oke ya. Nah, ini tampilannya nih.
Selamat datang di dashboard. Oke. Selamat datang di dashboard. Kemudian misalnya dikasih margin ya, dikasih marginnya supaya di tengah jelas. Margin top. Misalnya berapa? 100 dp. Nah itu. Atau 200. Biar agak di bawah boleh ya. 200 dp. Kemudian ukuran teksnya misalnya diperbesar, coba. Text size misalnya berapa? 20 atau 50 SP. Nah, kebanyakan 30. Oke. Kemudian text alignment center. Nah, oke, teman-teman. Oke, saya rasa cukup ya ini ya. Nanti kita langsung coba. Jadi kalau nanti loginnya berhasil akan masuk ke tulisan atau ke activity selamat datang di dashboard. Oke, kita refresh. Oke, dia refresh, launching on device. Oke, nah ini tampilannya. Username, password. Kita cek dulu yang tadi kalau nanti username-nya belum diisi, kemudian kita klik login ya. Klik login. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Username, email harus diisi. Berarti kita harus isi dulu. Misalnya tadi admin. Kemudian kita ke password. Kalau passwordnya belum diisi, kita klik login, akan muncul juga password harus diisi. Oke. Admin. Kalau misalnya dikasih 2 nih ya, salah. Berarti kan salah tuh password. Harusnya kan admin, tapi passwordnya saya kasih 2. Klik login. Nah, ada user dan email, atau ulang lagi. User, email, dan password salah. Oke, karena tadi ada 2-nya. Coba saya hapus 2-nya. Kalau benar berarti akan masuk ke activity atau halaman selamat datang. Klik login. Maka benar. Oke teman-teman, berarti berhasil yang sudah kita buat. Kita contohkan mendesain untuk halaman login. Ini contoh sederhana saja dengan menggunakan linear layout, dengan menggunakan 2 activity, dengan menggunakan widget atau objek-objek yang standar, yang dasar, yaitu text view, edit text, button, image view, dan layout. Kita pakai linear layout. Silakan dicoba. Terima kasih. Lumayan cukup lama, mohon maaf kalau terlalu lama. Moga-moga selalu bisa bermanfaat di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.